Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Adapun materi pembelajaran yaitu indahnya ketetapan Allah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya. 3. Menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk kewajiban atau keyakinan terhadap qada dan qadar. Materi pertama yaitu makna beriman kepada qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, dan kehendak. Pemberitahuan dan penciptaan, sedangkan menurut istilah qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Jadi, qada merupakan ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Sebagai contoh bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan umur kita, jenis kelamin, rezeki, nasib, dan lain sebagainya. Namun, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha atau berikhtiar dan berdoa agar menjadi ketetapan atau takdir yang baik. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi. Seperti kematian, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin, kesuksesan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, terjadi kematian adalah salah seseorang dari anggota keluarga kita atau terjadinya musibah secara tiba-tiba. Ketika kita mengalami hal tersebut, maka harus kita terima dengan ikhlas dan sabar, dengan keyakinan bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh, ataupun kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan takdir. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik dan tidak boleh menyesali atau berputus asa jika mendapatkan takdir yang buruk berupa musibah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan pasti akan ada hikmahnya di balik apa yang kita hadapi. Begitu pula sebaliknya. Jika
kita mendapatkan takdir yang baik berupa kenikmatan, harus kita syukuri dan kita tidak boleh membanggakan diri karena segalanya telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya bagian B, jenis-jenis takdir dan contohnya. Jenis-jenis takdir. 1. Mu'allaq, yang kedua mubram. Takdir yang mubram artinya kata mubram berarti tetap, pasti, dan tidak bisa diubah. Takdir mubram berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contohnya takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia, antara lain kematian atau ajal. Setiap manusia telah ditetapkan dan ditentukan batas usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ajal merupakan sesuatu hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jenis yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Kata mu'allaq berasal dari bahasa Arab yakni dari kata mu'allaqum yang berarti tergantung. Takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia, dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Contoh takdir mu'allaq antara lain yaitu rezeki. Seseorang tidak akan mendapatkan rezeki jika seseorang tersebut tidak mau berusaha untuk mendapatkannya rezeki tersebut. Cara berusaha untuk mendapatkan rezeki dapat dilakukan dengan cara bekerja sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Contoh lain dari takdir mu'allaq adalah kesuksesan. Seorang anak yang menjadi orang yang sukses apabila mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara berusaha menjadi orang sukses adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya bagian C, sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. 1. Ikhtiar. Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada usaha yang dilakukan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada makhluknya berusaha sesuai dengan kemampuan guna memenuhi segala kebutuhan atau mencapai cita-citanya. Seorang siswa yang ingin menjadi siswa yang berprestasi maka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Seorang yang ingin menggapai kesuksesan dengan kekayaan maka harus bekerja keras. Begitu pula jika seseorang menderita atau suatu penyakit, maka harus berobat ke dokter agar mendapatkan kesembuhan. Selanjutnya, tawakal. Tawakal termasuk perilaku terpuji. Tawakal merupakan sikap menyadari bahwa segala keputusan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau juga bisa disebut dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal harus dilakukan setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yang keempat yaitu bersyukur. Syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas
kenikmatan yang telah diberikannya. Apabila kita telah berusaha dan berdoa dengan bersungguh-sungguh, lalu kita bertawakal kepada Allah dengan menyerahkan diri kepadanya dan ditakdirkan mendapatkan hasil yang terbaik, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berdoa. Doa merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa merupakan ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa dan memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memperkenankan atau mengabulkan doa seseorang hamba. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentulah doa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah berdoa dengan penuh harapan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai takdir yang terbaik, maka antara doa dan usaha harus dilakukan secara beriringan, karena pada hakikatnya kita diwajibkan berusaha, namun hasil dan keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha tanpa diiringi dengan doa termasuk perbuatan sombong, dan dapat berdoa tanpa diiringi dengan usaha termasuk perbuatan yang sia-sia. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa takdir baik dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Bersyukur dengan ucapan dapat dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat hamdalah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan dapat dilakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sabar. Sabar merupakan sikap kemampuan mengendalikan diri. Sabar juga merupakan perilaku terpuji. Lawan dari sikap sabar yang harus dihindari adalah putus asa. Sikap sabar akan tumbuh subur dalam hati manusia jika memahami dengan baik tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman kepada takdir tidak akan mudah putus asa dan selalu tegar dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga berarti menerima keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Hikmah beriman kepada takdir Allah yaitu: 1. Menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. 2. Menumbuhkan sikap terbaik sangka atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Yang keenam, mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang baik. Baik, ada kesimpulan daripada materi hari ini, yaitu qada berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Adapun tugas pada materi kali ini yaitu silahkan buatkan contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. 1 contoh yang diminta dan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari pertemuan materi hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.